Shalom sobat, semoga sobat semua sehat dan penuh damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kali ini saya mau berbagi yang saya pelajari tentang pengampunan dosa. Yang pertama saya baca dulu Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi semua orang telah berbuat dosa sobat. Tidak ada yang benar, tidak ada yang suci. Semua orang telah berbuat dosa, tetapi dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, jadi bagaimana kalau kita berbuat dosa? Kita baca 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kalau kita berbuat dosa, maka kita harus mengakukan dosa itu kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan mengampuni kita. Tapi ada syaratnya. Apa itu? Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Syaratnya apa? Kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sobat. Gitu ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi bagaimana kalau kita berbuat dosa atau tidak sengaja lagi berbuat dosa? Nah, ada Roh Kudus yang akan mengingatkan kita sobat, untuk selalu sadar akan dosa kita dan kembali minta ampun kepada Tuhan Yesus. Apa buktinya? Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu akan mengingatkan kita, waduh kita berbuat dosa, waduh kita melanggar firman Tuhan. Nah, jadi kita langsung minta maaf sama Tuhan Yesus. Jadi kita ada progres. Yang tadinya kita belum mengenal Tuhan, belum paham firman Tuhan, tapi setelah firman Tuhan kita pahami, kita berubah. Karena kita diingatkan oleh Roh Kudus untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, untuk tidak melakukan dosa lagi dan kesalahan lagi. Manusia memang manusia yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah, tetapi Roh Kudus memberi kita kekuatan, memberi kita daya ingat untuk melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus, supaya kita dapat menjauhkan dosa. Jadi progres kita meningkat ya, menjadi pribadi yang lebih lagi. Itu yang dapat saya sampaikan sobat. Mohon maaf kalau saya salah kata. Kalau kurang paham tolong tulis di kolom komentar ya. Terima kasih, semangat membaca Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.